selamat siang guys. Kembali lagi sama saya. Hari ini tanggal 26 Desember 2023. Saya akan melakukan pendangiran untuk lahan yang saya tanami pepaya California. Lahannya di belakang saya. Lalu akan saya lakukan juga untuk penimbunan tipis-tipis ya, agar drainase, meskipun ini masih musim kemarau, agar drainase setiap penyiraman itu jadi lancar, agar tidak karena tanaman pepaya itu sebenarnya suka air tapi tidak suka nyembong guys ya. Jadi ini guys kondisi lahan yang saya tanami pepaya California, masih berantakan ya, karena memang setelah tanam saya sedang sibuk, jadi belum bisa sepenuhnya mengerjakan lahan ini. Ini kondisi jam 2 siang, karena siang biasanya memang daun pepaya terlihat layu ya, bukan berarti ini mati atau kekurangan air. Jadi seperti ini seminggu setelah tanam, umurnya sudah seminggu setelah tanam, seperti ini guys. Ini kondisinya. Setelah ini akan saya lakukan pembersihan rumput-rumput yang akan mencuri nutrisi-nutrisi yang saya berikan ke pepaya saya. Seperti ini kondisinya, semoga lancar guys. Halo guys, selamat sore. Hari ini sudah menunjukkan pukul 4.30 dan ternyata hari ini saya tidak jadi ndangir guys, tidak jadi melakukan persemaian dan tidak jadi membuat gulut, karena ternyata ada suatu masalah teknis, yaitu cangkul saya patah guys. Karena memang cangkul sudah tua, mungkin besok saya akan beli lagi dan membuat konten selanjutnya untuk membuat gulutan agar drainase penyiraman tidak terhambat, tidak menggenang. Dan saya tadi juga tidak menjadi melakukan penyemaian karena penyiangan, karena ketelesot guys, arite guys, ketelesot. Dan akhirnya saya melakukan penyiraman hari ini. Setelah ini akan saya tunjukkan hasil penyiraman saya di hari setelah tanam 1 minggu ya guys. Ya, semoga pepaya California saya bisa tumbuh dengan subur, bisa tumbuh dengan sehat, bisa tumbuh dengan besar, dan bisa tumbuh dengan manfaat. Inilah saatnya, waktunya untuk anak-anak muda berani bertani, karena di zaman mudahnya mencari informasi dengan teknologi zaman sekarang yang sudah maju, bisa melalui YouTube, Google, ataupun sarana yang lain, lebih mudah untuk para anak muda untuk belajar menanam. Apa sih ruginya? Karena nggak ada ruginya sama sekali, karena ya bisa menambah nilai pendapatan kita juga, bisa menyalurkan hobi kita juga, mengisi waktu luang juga, dan itu adalah suatu hal yang positif daripada digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti mungkin cuma sekedar ngopi-ngopi ya guys ya. Sebenarnya baik sih, cuma ya akan lebih baik kalau dimanfaatkan waktunya untuk melakukan penanaman budidaya yang lain juga. Ya guys, saya tunjukkan penyiraman yang telah saya lakukan hari ini. Ya, jadi ini guys hasil penyiraman saya sore hari ini tadi, sekitar mulai jam 3 sampai setengah 5, seperti ini. Jadi sementara masih seperti ini ya guys, masih berantakan, goma-goma juga belum disingkirkan.
karena ada masalah teknis itu tadi, cangkul saya patah guys. Nah seperti ini. Juga saya belum bisa membuat drainase yang baik. Saya buat space di sekitar tanaman agar dapat menampung air, tidak langsung terkena batangnya. Seperti ini guys. Nah ini guys, tanaman saya yang ini entah ini layu atau terkena penyakit atau terkena busuk pangkal batang guys, aku juga kurang tahu. Mungkin para suhu pepaya yang lain bisa memberikan sedikit tambahan pelajaran atau informasi buat saya. Saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Seperti ini guys, daunnya sudah ada yang layu guys. Para suhu pepaya muncullah di kolom komentar. Mohon sharing informasinya ya guys. Nah seperti itu guys. Nah berbeda dengan yang ini guys, pohon pepaya yang satu ini terlihat kokoh dan terlihat subur, karena ini memang saya bedakan dengan tanaman yang lain. Yang ini sengaja saya tutup dengan akar menjalar seperti ini untuk menghindarkan paparan sinar matahari langsung, dan ternyata jadinya seperti ini guys. Jadi memang sengaja saya bedakan dengan ladang saya yang di sana, karena saya juga sedang belajar di sini apa sih bedanya jika langsung terkena paparan sinar matahari dengan tanaman yang lain yang dilindungi oleh tanaman jalar ini guys. Apa sih bedanya dan apa beda hasilnya guys? Ternyata yang ini lebih subur guys. Jadi seperti itu guys, ini sengaja saya sendirikan agar saya bisa menemukan perbedaannya mana yang lebih baik di saat musim kemarau. Apakah bagus jika terkena paparan sinar matahari langsung, atau lebih bagus yang terlindungi oleh paparan sinar matahari. Tadi bentuknya penanaman pepaya California saya ada dua ya, yang saya pelajari di sini. Yang satu memang saya tanam berbarengan dengan yang lain terkena paparan sinar matahari langsung di saat musim kemarau, dan satunya tadi yang terakhir saya rekam adalah satu pohon pepaya yang saya singkirkan atau saya tanam di tempat berbeda, yaitu di tempat yang penuh dengan semak belukar. Tapi sudah saya pastikan bahwa akar dari semak belukar itu tidak dekat dengan pohon pepaya saya yang tadi, jadi tidak memakan nutrisi atau tidak mengambil alih nutrisi yang saya berikan kepada pepaya saya. Ternyata seperti itu guys, yang saya tanam tidak langsung kena paparan sinar matahari itu kok kelihatan subur ya guys. Mungkin para suhu pepaya yang lain bisa memberikan pelajaran kepada saya bagaimana kritik dan sarannya tentang penanaman pepaya California saya yang saya tanam ini tadi. Apakah ada kesalahan, apakah ada kekurangan, langkah-langkahnya. Saya mohon pelajaran dari para suhu saya, para senior saya, agar memberikan kritik dan saran lebih lanjut. Ya, mungkin sampai di sini untuk kegiatan saya hari ini dalam rangka penanaman pepaya California. Sampai jumpa di lain hari, dan mohon kritik dan sarannya para suhu semuanya ya. Biar kita sama-sama belajar, karena mungkin banyak kesalahan bagaimana cara saya menanam, memupuk atau penyiraman. Saya mohon sarannya. Jadi seperti itu. Selamat sore, terima kasih.